Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatma Anggraini akan menjelaskan materi kelima, yaitu penjelasan strategi pembelajaran ekspositori atau SPE dan upaya pemecahannya. Pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Metode pembelajaran yang sering digunakan untuk mengaplikasikan strategi ini adalah metode kuliah atau metode ceramah. Langkah-langkah dalam penerapan strategi ekspositori. Yang pertama, persiapan. Langkah ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah yang pertama, mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa dan menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan diantaranya berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Yang kedua, mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, bukalah file dalam otak siswa. Yang kedua yaitu penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Di antaranya penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan siswa, menggunakan jok agar kelas tetap hidup dan segar melalui penggunaan kalimat atau bahasa yang lucu. Yang ketiga, korelasi. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang keempat, menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Menyimpulkan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengulang kembali inti-inti materi yang menjadi pokok persoalan. Yang kedua, memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Mengajar secara ekspositori, kegiatan belajar yang bersifat menerima terjadi karena guru menggunakan pendekatan mengajar yang bersifat ekspositori. Guru berperan lebih aktif, lebih banyak melakukan aktivitas dibandingkan dengan siswa-siswanya. Metode mengajar ekspositori. Ada dua metode, yaitu metode ceramah dan demonstrasi. Yang pertama, metode ceramah. Dalam pelaksanaan mengajar, guru menceramahkan atau menyampaikan bahan ajar sesuai dengan sistematika yang telah disusun. Untuk memperjelas bahan, guru dapat memberikan contoh-contoh atau menerangkan dengan alat peraga. Agar para siswa berperan lebih aktif, kegiatan ceramah dapat diselingi dengan tanya jawab. Dan yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini metode untuk mengajarkan sesuatu, bahkan ajaran yang memerlukan peragaan atau sebagai metode pelengkap dari metode ceramah. Karakteristik strategi pembelajaran ekspositori itu cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, dan tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi itu sendiri. Peranan guru. Peranan guru yang penting adalah yang pertama, menyusun program pembelajaran, yang kedua, memberi informasi yang benar, yang ketiga, memberi fasilitas yang baik, yang keempat, pembimbing siswa dalam perolehan informasi yang benar. Keefektifan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori akan efektif manakala guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan
yang akan harus dipelajari siswa. Yang kedua, jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang berpusat pada siswa, misalnya tidak adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, jika tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang kedua, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang ketiga, bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Di samping memiliki kelebihan, strategi ekspositori juga memiliki kekurangan, di antaranya hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru karena gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah. Baik, dari sini tadi kesimpulannya, strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi yang bergantung pada kemampuan guru dalam belajar, bertutur, penguasaan materi, dan medan. Dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahannya, maka sebaiknya dalam melaksanakan strategi ini, guru perlu persiapan yang matang, baik mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan, maupun hal lain yang mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Sekian materi yang kelima, yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.